Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Om bilahing jati nuhuni ajat-ajat telur nusantara tapi salam mulya. Ini saya berada di Pantai Watu Ulo ya, Pantai Watu Ulo, di mana ini diyakini sebagai sisiknya naga raja putra Aji Saka, sang Aji Saka. Jadi konon ceritanya dulu ketika Aji Saka itu membabar Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, ketika wingitnya pambabaring itu ada ayam yang ngintip dengan kawruh Sastro Jendro Hayuningrat dan lalu menelurkan sebuah telur yang akhirnya mecah menjadi naga raja atau naga yang pertama di atas bumi. Sebab naga ini kan naga bumi itu yang rengga bumi, yang di dalam bumi. Namun kalau naga yang di atas bumi, diantaranya inilah yang dikisahkan oleh pambabaring Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, yang konon naga itu nanti akan membantu munculnya sang satrio pinilih di zaman akhir. Kepentingan saya ke Watu Ulo ini adalah maneges apakah yang sesungguhnya yang akan terjadi dalam zaman kemudian, sehingga bisa terwujud betul-betul harapan sang penghuni tanah Jawa yang awal, yang harus kita akui mau tidak mau di zaman sekarang ajaran kita, ajaran leluhur Nusantara itu tergeser oleh beberapa ajaran Mancapraja, atau secara tegas dan lugasnya itu agama. Tidaklah itu agama Buddha, tidaklah itu agama Kristen, tidaklah itu agama Hindu, tidaklah itu sekarang ditambah agama Konghucu, dan yang paling dominan dalam menggeser daripada tradisi, adat, dan budaya Nusantara ini, terutama secara lugasnya adalah agama Islam, yang sering mengkafir-kafirkan daripada keluhuran Nusantara, atau yang sering menganggap leluhur kita itu tersesat. Lah, lebih tersesat manakah? Artinya mana yang lebih tersesat? Antara sang Aji Saka yang memiliki kunci kawruh dunia, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat, dan lalu diturunkan kepada para keturunannya, keturunan yang sejati, yang termaksud dalam keturunan yang sejati itu sejak Sri Aji Joyoboyo. Sekali lagi, sejak Sri Aji Joyoboyo, Raja Kediri itu, itulah keturunan Aji Saka yang sejati, yang bisa meramalkan karena kemampuannya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Namun mau tidak mau, yang bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, pemimpin Nusantara ini pun ya, dari Raden Wijaya sampai dengan Bung Karno, baru mampu pada tahap Sastro Jendro. Ya, sekali lagi, Sastro Jendro Pangruating Diyu ini belum pernah terlakoni. Sekali lagi, Sastro Jendro Hayuningrat yang mampu dilakoni, namun Pangruating Diyu belum bisa melakoni. Ya, sekali lagi saya mengatakan Sastro Jendro hanya pada tahap Hayuningrat, belum sampai kepada Pangruating Diyu. Artinya Kololudro yang menempat pada, mohon maaf kalau istilah sekarang, Brahmana sekarang, mungkin Brahmana sekarang ya, mungkin para ulama masih terikat oleh Kololudro. Kololudro itu yang disebut Kololudiro. Kololudiro itu yang mengkala, kalau istilah Jawa itu burung itu dikala. Dikala itu ya, dikala itu diakalin agar terjerat. Jadi kala itu adalah jerat ya, sekali lagi, kala itu adalah jerat. Kololudro itu berarti adalah jerat darah. Jerat darah yang saya maksud selama ini tidaklah itu pejabatnya, tidaklah itu ulamanya, tidaklah itu bikunya, tidaklah itu pendetanya, dan sebagainya. Masih rata-rata dalam tahap peribadatannya itu adalah tahap peribadatan Pangalembono. Artinya saya mengatakan, manakala tidak dipuji, ya, manakala tidak dihormati, niscaya pada berhenti dalam beribadat. Lah, itulah ya pentingnya saya mengatakan bahwasanya Pangruating Diyu apabila kepingin munculnya tatanan dunia baru, mesti dilaksanakan. Sekali lagi,
pangruating diu, artinya beribadah atau ngelaksanani dharma yang wajib untuk Tuhan yang semata, bukan untuk pengalembono, bukan untuk, mohon maaf, dipuja-puja atau dipilih dengan iming-iming memberi makan rakyat seluruh Indonesia gratis umpamanya. Lah ini kan masih kacau ditambah balo. Lah ini diantara yang saya katakan kolo ludiro atau jerat darah dalam peribadatan. Untuk itu betapa pentingnya Mbak Bare Sastro Jendro Hayuningrat. Di antaranya kedatangan saya ke Watu Ulo ini adalah maneges apakah yang sesungguhnya sang naga raja atau naga yang di atas bumi ini, ya taruhlah seluruh ular inilah yang menjadi kesaksian. Konon ceritanya ini pernah diteliti juga merupakan fosil daripada ular, sehingga buktikan manakala sang naga bumi akan membantu terwujudnya tatanan dunia baru di Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.